Halo, apa kabar para netizen di seluruh Indonesia? Ketemu lagi dengan saya, Insinyur Romi HS. Ya, kali ini saya akan menyampaikan sebuah berita yang sangat mengejutkan saat ini, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno memotorin 103 jenderal terdiri dari 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Wow, ada apa? Ya, mereka mengeluarkan 8 tuntutan terhadap negara ini. Terlepas diterima atau tidak, ini akan merubah arah bangsa. Ya, mereka terdiri dari jenderal-jenderal yang sudah bersumbangsih terhadap negara ini. Mereka bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Ada lagi Jenderal Fahrul Razi. Ada lagi Laksamana Slamet Subianto. Ada lagi Marsekal Hanafi Asnan. Wow, ini kita tahu orang-orang ini bukanlah orang yang sembarangan. Ya, turun gunungnya mereka ini sangat mengejutkan bagi kita. Ya, dan masih banyak orang-orang penting lainnya di sini. Kenapa baru sekarang? Ini bukan sekadar reuni makan-makan. Ya. Ini juga bukan kebetulan. Ini panggilan bela bangsa yang ada di tubuh mereka. 8 tuntutan mereka antara lain. Yang pertama, Indonesia dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45 versi aslinya, tanpa revisi-revisi yang terkesan menyesatkan. Yang kedua, mendukung program Prabowo, ya, selaku Presiden Indonesia yang terpilih sekarang, kecuali pemindahan ibu kota negara atau IKN. Yang ketiga, memberhentikan proyek-proyek strategi nasional seperti PIK 2 dan Rempang yang sangat menguntungkan para oligarki dalam hal ini. Yang keempat, memulangkan tenaga kerja asing ya ke negara mereka masing-masing. Ini mengancam ekonomi dan kedaulatan bangsa. Yang kelima, penertiban tambang ya, merujuk kepada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Ya, semua kekayaan alam itu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang keenam, desakan reshuffle para menteri yang terindikasi korupsi. Ya. Yang ketujuh, memutuskan hubungan aparatur negara yang masih punya hubungan dengan kepemimpinan lama. Total putuskan hubungan dengan Jokowi. 8. Menggantikan Gibran selaku wakil presiden saat ini. Tentu dinyatakan tidak patut dan sudah melanggar konstitusi. Jika Prabowo mengabaikan tuntutan para jenderal ini, tentu ini menjadi konsekuensi yang sangat besar dalam pemerintahan. Ini tidak hanya soal legitimasi kekuasaan kepemimpinan Prabowo saat ini, tetapi ini soal stabilitas politik di negeri ini. Menyangkut poin ke-8 dari tuntutan para jenderal, menurunkan Gibran selaku wapres. Tentu ini soal kepatutan. Ini bukan soal kebencian terhadap seseorang. Dan ini juga bukan kepentingan politik semata. Mari kita berpikir secara normal dan rasional. Lupakan soal kepentingan-kepentingan pribadi. Pertanyaannya, lupakah kita dengan wakil presiden sebelum-sebelumnya? Ya. Kita lihat Bung Hatta, Adam Malik, Sudarmono, ya, Habibie, Megawati, Tri Sutrisno, ya, Hamzahas, Yusuf Kalla, Ma'ruf Amin, ya. Mereka yang memang disediakan karena kualifikasinya. Mereka orang yang sangat terdedikasi, orang yang sangat berkredibilitas tinggi. Maaf, kalau kita boleh jujur, saudara-saudaraku, ya, kalau kita boleh jujur, pantaskah Gibran menjadi wakil presiden Anda? Kita tidak membenci seseorang.
tetapi dilihat dari kepantasan dan kepatutan. Jelas semua ini syarat dari kepemaksaan, ya. Syarat dengan settingan kekuasaan. Pantaskah negara ini dipimpin oleh orang-orang yang terpilih seperti itu? Oke, terakhir dari kita. Sekarang terpulang kepada kita semua. Pertanyaannya adalah, sudikah kita dipimpin oleh orang-orang seperti sekarang ini? Ya, tanpa memikirkan politik, tanpa memikirkan kepentingan pribadi, tanpa memikirkan kepentingan golongan, ya, pentingkan bagaimana bangsa ini ke depan. Ya. Untuk para penjilat, Anda tidak perlu menjawab. Tetapi untuk para pecinta negeri ini, tetaplah berjuang. Salam bela bangsa dari Medan.